Hai, saya Raymond Giovanni dan hari ini seperti yang Anda lihat pada judul, saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan mana senapan angin yang memiliki daya tembak yang lebih baik. Dan sekali lagi seperti yang Anda lihat pada judul, hal yang akan saya bandingkan adalah tekanan angin pada tabung udara senapan dan volume tabung udara pada senapan tersebut. Sebelum kita mulai, mari kita lihat terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan saat ini cukuplah mudah. Ini adalah salah satu bentuk senapan yang akan digunakan. Ini adalah senapan yang memiliki tabung udara ukuran 0,5 liter. Dan yang ini dengan ukuran 1,2 liter. Untuk bahan-bahannya, bahan-bahan yang diperlukan adalah pipa paralon ukuran 3/4 inch dan 2 inch. Kemudian ada sambungan pipa T untuk kedua jenis ukuran. Kemudian ada penutup pipa sama untuk kedua jenis ukuran. Kemudian ada sambungan pipa L untuk ukuran 3/4. Kemudian ada keran air. Kemudian ada juga pipa besi 0,6 mm. Kemudian ada selang, leher tutup botol pompa angin, dan pentil ban. Kemudian ada beberapa alat-alat yang diperlukan lainnya seperti lem PVC, gergaji, selotip, dan sebagainya. Jadi, untuk cara pembuatannya, pertama, pipa paralon dipotong sepanjang 8 cm sebanyak 2 buah untuk kedua ukuran. Kemudian, pipa paralon tersebut disambungkan dengan menggunakan sambungan pipa T. Pada ujung salah satu pipanya, ditutup dengan menggunakan penutup pipa. Dan untuk senapan dengan tabung udara 0,5 liter ini, disambungkan ke keran air dengan menggunakan pipa L. Lalu di bagian atasnya pipa PVC diberikan pipa besi 0,6 mm sebagai laras senapan. Dan pipa besi ini disambungkan ke keran air dengan menggunakan sebuah selang dengan ukuran yang sesuai. Dan pada bagian ujung salah satunya pada sambungan T diberikan leher tutup botol agar nantinya bisa disambungkan dengan pompa angin. Kemudian untuk senapan dengan ukuran 1,2 liter ini, karena saya tidak sempat untuk menemukan sambungan L untuk pipa ukuran 2 inci, maka pada ujungnya saya berikan tutup. Sebagai gantinya, untuk menyambungkan antara tabung udara dengan keran air, saya buat lubang untuk menyambungkannya. Kemudian seperti halnya untuk senapan dengan tabung udara 0,5 liter, pada bagian atasnya diberikan pipa besi 0,6 mm dan disambungkan dengan menggunakan selang. Kemudian hal yang terpentingnya adalah agar kita bisa mengukur tekanan angin dalam tabung udara, maka perlu diberikan pentil ban. Pentil ban ini bisa ditaruh di mana saja, asalkan bisa untuk mengukur tabung udara yang ada di sini. Nah, setelah senapan telah selesai dibuat, saatnya untuk melakukan percobaan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan melakukan percobaan ini dengan beberapa variabel. Variabel yang pertama adalah ukuran tabung udaranya. Yang ini yang ukuran 0,5 liter dan yang ini yang ukuran 1,2 liter. Yang kedua adalah tekanan udara di dalam tabung udaranya. Ada yang 10 PSI dan ada yang 20 PSI. Kemudian untuk metode percobaannya, pertama, peluru akan dimasukkan ke dalam senapan. Peluru yang saya gunakan berbahan plastisin dengan ukuran 2 cm dan berat 1 gram. Peluru akan dimasukkan ke dalam laras senapan dari depan dan didorong dengan menggunakan sapu lidi. Untuk diameter pelurunya bisa disesuaikan dengan laras besi yang digunakan sebagai senapan. Kemudian senapan akan dipompa dan tekanannya diukur dengan menggunakan barometer ini, sehingga bisa mencapai tekanan yang kita perlukan, yaitu sekitar 20 PSI atau 10 PSI. Kemudian senapan ini akan ditembakkan dari jarak-jarak yang sudah saya ukur di lantai. Jarak-jarak yang saya gunakan dalam percobaan ini adalah jarak dari 1 sampai 5 meter ke sasaran. Mari kita mulai saja untuk percobaannya.
Nah, setelah semua percobaan dilakukan, maka data-data hasil rekaman suara yang sudah didapatkan, kita olah dengan menggunakan aplikasi yang bernama Audacity. Dengan aplikasi ini, kita bisa mengetahui waktu tempuh dari peluru dari saat ditembakkan sampai mengenai sasaran. Nah, jika kita lihat audio ini, maka kita dapat mengetahui dengan yakin bahwa pada bagian inilah peluru ditembakkan dan mengenai sasaran. Kemudian bagaimana caranya untuk mengetahui waktu tempuh dari peluru tersebut? Caranya hanya cukup dengan melakukan hal seperti ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu bisa kita lihat di bagian bawah sini, ada waktu akhir dan waktu awal dari bagian yang di blok. Nah, untuk mendapatkan waktu tempuh dari peluru ini, cukup dengan mengurangkan waktu akhir dengan waktu awal, alias waktu pada saat peluru mengenai sasaran dan waktu ketika peluru ditembakkan. Nah, hal ini dilakukan untuk semua percobaan sehingga kita mendapatkan data-data waktu untuk masing-masing percobaan. Nah, setelah hal yang sebelumnya kita lakukan yaitu mencari waktu tempuh dari peluru menggunakan aplikasi Audacity dilakukan untuk semua percobaan, maka kita bisa memasukkan data-data tersebut ke dalam aplikasi Excel. Di sini kita bisa lihat, kita bisa menyusunnya seperti ini, yaitu pada percobaan pertama pada tekanan 20 PSI, peluru menempuh jarak 5 meter dengan waktu sekian. Dan ini kita lakukan untuk semua percobaan. Kemudian data-data waktu ini bisa kita buatkan grafiknya dengan waktu sebagai sumbu mendata dan jarak sebagai sumbu tegaknya. Nah, dari grafik ini, seperti yang ada di sini, bisa kita buat persamaan trendline-nya. Nah, untuk apa persamaan trendline ini? Coba perhatikan baik-baik. Persamaan trendline ini dengan rumus JLBB ini. S sama dengan setengah dikali percepatan dikali waktu dikuadratkan ditambah kecepatan awal dikalikan waktu. Jika kita lihat baik-baik, kedua bentuk persamaan ini bisa dibilang sama. Jika S kita anggap sebagai Y dan T dianggap sebagai X, maka kita bisa mengetahui manakah kecepatan awalnya. Jadi, kecepatan awal dari grafik ini berdasarkan persamaan trendline ini adalah angka koefisien di depan X. Hal ini bisa kita lakukan untuk semua percobaan yang telah kita lakukan, yaitu pada tabung udara 0,5 liter tekanan 20 PSI, tabung udara 0,5 liter pada 10 PSI, kemudian juga pada tabung udara ukuran 1,2 liter pada 20 PSI dan juga tabung udara 1,2 liter pada 10 PSI. Nah, setelah semua data kecepatan awal kita dapatkan, kita bisa kumpulkan seperti ini. Nah, data-data kecepatan awal ini saya buatkan diagram batangnya untuk mengetahui manakah yang lebih tinggi. Nah, bisa kita lihat berdasarkan diagram batang ini bahwa kecepatan awal tertinggi diperoleh pada tabung udara ukuran 1,2 liter tekanan 20 PSI. Sementara itu kecepatan awal terendah kita dapatkan pada tabung udara 0,5 liter dan pada tekanan 10 PSI. Artinya bisa kita lihat bahwa semakin besar ukuran tabung udara, maka kecepatan awalnya pun semakin tinggi. Bisa kita lihat perbandingan antara tabung udara 1,2 liter pada 20 PSI dengan tabung udara saat 0,5 liter pada tekanan 20 PSI. Kecepatan awalnya lebih tinggi pada 1,2 liter di tekanan 20 PSI. Sementara itu untuk tekanannya, semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi pula kecepatan awalnya. Bisa kita lihat misalkan untuk tabung udara 0,5 liter pada 20 PSI dan untuk tabung udara pada volume yang sama 0,5 liter, namun tekanannya 10 PSI, kecepatannya lebih tinggi pada saat
tekanannya 20 PSI alias tekanannya lebih tinggi. Nah, data ini membuktikan sebuah rumus. Rumus tersebut adalah sebagai berikut. P sama dengan 2/3 dikali energi kinetik dikali jumlah partikel per volumenya. Nah, jika 2/3 ini tentu saja adalah sebuah konstanta dan jumlah partikel dari gas kita anggap sama, maka bisa didapatkan persamaan berikutnya yaitu P dikali V sama dengan energi kinetik. Kemudian energi kinetik apabila kita pecah rumusnya akan menjadi setengah dikali massa peluru dikali kecepatan peluru dikuadratkan. Karena setengah adalah sebuah konstanta dan massa peluru yang digunakan tetap sama, maka bisa dihilangkan. Oleh karena itu, kita mendapatkan sebuah persamaan, yaitu tekanan dan volume setara dengan kecepatan pelurunya, atau tekanan angin dan volume dari udaranya itu akan setara dengan kecepatan dari pelurunya. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa senapan dengan tabung udara yang lebih besar, yaitu sebesar 1,2 liter dalam percobaan ini, memiliki daya tembak yang lebih tinggi daripada senapan yang memiliki tabung udara yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,5 liter pada percobaan ini. Selain itu, tekanan angin pula mempengaruhi kemampuan senapan dalam menembakkan peluru. Semakin tinggi tekanan angin dalam tabung udara, maka semakin besar juga kemampuan senapan dalam menembakkan peluru. Sebaliknya, apabila tekanan di dalam tabung udara lebih kecil, maka kemampuan senapan dalam menembakkan peluru juga menjadi lebih kecil. Sekian presentasi saya dari percobaan kali ini. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa.